Cita yang Fashion Week itu orang-orang taunya itu saya. Mau tahu aslinya nggak? Oke, saya cerita sini nih. Sekolah Sukses dimulai. Kembali lagi di Sekolah Sukses live on stage, di mana di sini kita akan ngobrol sama salah satu mentor kita dan kita akan tanya apa sih definisi sukses sebenarnya menurut dia. Dia bukan cuma dikenal sebagai aktor berbakat, tapi juga salah satu pionir konten kreator yang sukses menggabungkan hiburan dan bisnis. Dari layar kaca ke dunia digital ke layar lebar. Dia terus menginspirasi banyak orang dengan ide-ide segarnya. Langsung aja mentor kita kali ini, Baim Wong. Thank you banget Sama-sama, bro. udah mempunyai hati untuk di Sekolah Sukses ini menjadi Amin. mentor kita. Gue pengen bilang pertama congratulations dulu buat film Lembayung. Thank you lo. Kemarin akhirnya berapa juta ya bro? 1,65. Gila. Ini seru banget. 1.650.000. Oke, lu bayangin gini ya. Kalau misalnya bioskop 1,65 1.650.000 penonton, oke, anggapnya 1 juta deh. Tiket itu pembagiannya, ini gue kasih tahu aja nih sekarang ya. Ya, semuanya udah tahu. Tiket itu pembagiannya kan kalau misalnya di bioskop ada yang 35.000, ada yang 50.000, akhirnya dipukul rata 40.000 semuanya. 20.000 ke bioskop, 20.000 ke produser. 20.000 rupiahnya itu sesuai dengan jumlah penonton. Kalau misalnya 1 juta berarti 20M. 20 ya. 20M. 1,6 juta itu berarti berapa ya? Matematika gue berantakan berapa banget. ya? Sekitar 34. Nah, 34. Oke. Dia tuh kali 17.000 sekarang. 17.000 ya? 17. Oke. Dia dipukul rata. Jadi 17.000 semua. Jadi anggap aja lo dapat kira-kira 34 miliar dari kesuksesan Lembayung sendiri gitu. Di Indonesia, di Malaysia beda. Wah ya. Di Malaysia berapa penonton? Jadi market paling gede bioskop itu ada 2. Sekarang ada OTT jadi 3 ya. Jadi ada Indonesia, OTT sama Malaysia. Makanya ada Ana Jobling. Oh, iya. Oke. Tagut itu kemarin dapat 3 juta ringgit ya. Itu berarti 10 miliar lah, 10 miliar ya. Gila. Iya. Gila. Iya. Bro, gue ngelihat ya, lo bikin channel YouTube sukses, lo bikin restoran Roti Romi. Nah ya, Amariki juga. Sukses, abis itu nge-produce film ini mungkin yang kedua kali ya kalau misalnya untuk nge-produce ya. Dari Tiger Wong Entertainment kedua kan? Kedua. Yang satu Berbalas Kejam. Dan itu langsung dibeli sama Amazon Prime. Dan habis itu sekarang lo launching ke layar lebar di bioskop-bioskop dan itu langsung ya tadi lah ya. Selain berapa lebih dari 30 miliar gitu. What is the secret, man? Kayak tangan lo itu tangan emas banget, man. Apapun yang lo sentuh itu menjadi emas gitu. Sebenarnya gue paling nggak suka ada di satu box yang aman. Oke. Itu gue nggak suka karena kalau misalkan kita kerja gitu ya udah berpikiran ya masuk jam 8 habis itu pulang jam 5 itu bukan orang yang suka sama pekerjaannya. Okay. Karena orang suka sama pekerjaannya itu hampir 24 jam ya, itu dia harus suka banget. Nah kalau gue tuh suka mencoba hal baru, cuman jujur ya gue itu gak seberani Raffi. Karena Raffi itu hebat banget menurut gue ya, dia tinju, ini waktu dulu gak? Itu karena gue diajak bro sama dia, lo tinju yuk. Hah? Tinju di mana? Gue bilang, tinju, iya. Gue sama Mario Lawalata, dia sama Mario, gue sama Samuel Rizal. Tinju. Dibayar segini, enggak, gue malu-maluin gue aja. Cuman kalau dia tuh tidak mikir kesana, dia tuh orang berani bro. Nah gue tuh masih berpikir orangnya ya untuk maju itu. Karena kalau orang-orang seperti kita public figure cuman ada dipuji sama dihina. Ya. Tidak ada di tengah-tengah. Jadi menurut gue antara berani atau enggak.
Nah akhirnya ya udah pilih aja yang gue berani apa gitu. Ya, tapi lo gagal dihina, lo sukses dihina. Maksud gue. Itu juga salah satunya. Jadi memang kita apa ya? Memang kalau yang tadi baru ada pertanyaan juga. Im apa kalau misalnya ini apa sih ininya? Jadi kalau gue itu lebih baik opini itu jangan pernah di-create ya, tapi dibentuk. Create itu maksudnya apa? Jangan pernah bilang kita itu nolong, bekerja keras atau enggak apa sebagai laki-laki ya. Tapi kita lebih ke ngebentuk, ada yang jujur, ada yang kerja keras, ada yang apa. Jadi ketika itu udah keluar dari jalur yang kita tuh nggak bisa bro. Sekecil apa kebohongan, barang kita nggak nyaman. Wow. Nah itu dia ngebentuk itu yang orang itu tidak dibina ya. Menurut dia kebohongan kecil, kayak misalkan gue ada sampah gitu ya. Kalau gue nggak biasain ambil di jalan, mall gue masukin. Ya. Itu sebenarnya habit yang akan menjadi sesuatu hal kebiasaan yang gede nantinya. Dan itu udah menjadi karakter lo. Iya. Dan itu harus gue lawan. Bukannya itu bukan barang gue. Tapi itu yang terjadi ketika gue ketika mainin barang gue atau nggak barang orang, gue akan balik lagi ke tempatnya. Wow. Iya, itu sesuatu hal yang simple tapi orang nggak ngerti kadang-kadang. Jadi maksud lo adalah lu jangan bilang ke orang, oke, gue ini orangnya suka membantu lo, gue ini adalah pekerja keras, tapi biarkan opini-opini orang di sekitar lo yang bilang, gila Baim itu emang pekerja keras banget, dia adalah seseorang yang suka ngebantuin orang dan lain-lain gitu. Biar mereka aja, dan kita jangan pernah mau dipuji seperti itu. Biarkan itu berkeliling dengan sendirinya. Ketika pujian itu berbalik, kita nggak sakit hati. Wow. Iya, jadi susah bro. Sebenarnya hidup itu menurut gue susah ya. Susah untuk menjelaskan. Tapi kadang-kadang ya kita juga ngelawan kadang-kadang susah juga. Tahu lah ya. Kita kadang-kadang bicara gampang, tapi ngelawan itu juga susah terkadang. Manusia namanya juga. Betul, betul. Sebuah prinsip kesuksesan yang lu pegang sampai hari ini tuh apa? Maksud gue, lu dulu tuh dari sinetron sampai akhirnya jadi pemain film dan sampai akhirnya jadi YouTuber, sampai akhirnya sekarang nge-produce film dan gue denger mau bikin real estate juga kalau nggak salah. Amin. Tapi bener ya itu ya? Sebenarnya cita-cita gede itu bro, adalah cita-cita gede banget gue. Yang ada park zoo-nya segala kayak gitu kan? Tahu aja dia. Iya. Itu nggak pernah ada yang tahu loh. Oh gitu. Iya, kaget gue. Iya. Jadi properti lah itu ya, properti dan lain-lain gitu kan. Nah itu maksud gue apa satu prinsip yang lu pegang sampai bisa memberanikan lo untuk melakukan itu semua dan bisa sukses? Banyak juga yang gue gak sukses ya, banyak banget. Dan restoran aja gue coba dari tahun 2007 sampai 2020 gagal terus. Dan akhirnya cuma 1-2 yang berhasil, yaitu Petromax sama ada Food Garden di Kemang. Yang akhirnya untungnya ketika gue digital, tiba-tiba gue penasaran kok gue gak bisa ya. Roti Romi datanglah dengan partner yang benar. Jadi balik lagi, semua kalau bukan bidang kita harus mempunyai partner yang benar. Right. Dan kalau gue sendiri berpikiran, kalau sekarang gimana caranya untuk menjadi seperti itu? Tidak pernah puas dengan hasil sendiri sih itu judulnya. Iya, nggak pernah puas. Susah bro. Puas. Kita nggak tahu ya. Gue nih begitu, misalnya gue ngepost something, tiba-tiba yang likes, let's say 10.000 aja, itu gue udah puas banget, udah kelar gitu. Gue nggak mikir gimana caranya untuk gue nge-tweak sampai gue bisa 100.000. Kita kan kayaknya cepet puas banget gitu jadi orang. Iya itu sih yang dibina dari gue ya. Bener-bener gak puas sama apa yang dikerjain. Terus juga jangan pernah bohongin orang. Jangan pernah bohongin diri sendiri. Itu modal. Kejujuran itu modal. Menurut gue ya cuma 2. Kepercayaan sama kejujuran itu modal paling penting manusia. Ketika sudah dipercaya orang, jangan pernah kita sekali-sekali kita untuk mengkhianati dia. Itu benar dalam pekerjaan. Gue itu ketika orang percaya, mau itu nilai 1 rupiah pun kita harus ngomong. Tapi ketika kita berusaha untuk bohong, walaupun itu gampang untuk bohong ya, apalagi banyak celahnya. Jangan sampai jadi kebiasaan. Nah itu yang bahaya terkadang ya. Kok begini ya? Contoh. Konkret aja. Soalnya takutnya kalau misalnya terlalu ngawang-ngawang konsep ini, susah kita ngerti ya. Kayak kemarin saya pas waktu kita sudah merencanakan banget lah untuk membuat satu restoran yang banyak boothnya. Saya bilang aja tau nggak ya brand ya, karena nggak enak saya karena ada satu ini, cuman saya bilang aja ya di situ saya bekerja sama, saya membuat satu makanan, sebutin namanya juga tahu juga, satu makanan.
cita-cita orang tuh punya ratusan dan ribuan boot. Ya. Akhirnya dalam setahun kita mencapai. Wow. Dan partnernya benar. Habis itu ya nggak tahu kenapa. Ini mungkin juga ada hubungannya sama bisnisnya. Sekarang udah mungkin masih ada kali zamannya franchise ya. Cuman buat saya franchise itu lumayan agak nggak sehat. Karena kenapa? Banyak boot ketika dia ngurus sendiri, bahan itu akan dimainin sama dia. Yang akhirnya yang dari banyak jadi dikit atau enggak diganti bahannya supaya dapat keuntungan yang besar. Yang akhirnya nama saya ketika itu berantakan. Ya 2 tahun 3 tahun dengan ribuan boot, saya harus bilang saya lebih baik keluar. Tidak melihat angkanya. Itu susah ngelawannya. Wow. Karena itu lebih ke arah kita punya prinsip. Angkanya memang sudah mencapai seberapa? Udah gede banget, udah puluhan miliar dalam setahun ya. Puluhan miliar dalam setahun dan akhirnya lu memutuskan gue keluar. Saya keluar karena udah terlalu banyak komplain, mereka terlalu memikirkan hanya profit. Dan gue akhirnya ada yang keluar, ada yang akhirnya kita ngelihat kita hidup cuma sebentar ya, kita nggak tahu meninggal kapan. Kalau kita di kepala kita, energi kita habis dengan sesuatu hal yang saya bilang, karena energi kita berpikiran negatif itu adalah energi yang keluar baik banget. Ya. Makanya saya itu selalu menjaga energi positif saya, karena mata ketemu mata itu gak bisa bohong. Ya. Oh dia lagi mikirin sesuatu ya, karena itu gak bisa bohong. Nah kalau saya ketika energi saya udah terlalu banyak untuk sesuatu hal yang saya bilang walaupun itu menguntungkan, buat saya gak bagus, gue mundur. Dia kaget semuanya, gue mundur. Dan gue gak usah menjelaskan kenapanya. Gak perlu karena ya sudah gak apa-apa kok. Terus ini gimana? Kasih ke orang lain aja gak apa-apa. Udah. Jadi tapi gini loh. Musibah itu sebenarnya anugerah ya. Udah berapa kali gue itu kena banyak ya. Kalian juga tahu mungkin. Dan tidak semuanya gue itu harus menceritakan akarnya. Kenapa? Karena gue tahu di sana tuh ada berliannya. Iya, jadi buat gue, dan gue sering banget seperti itu. Tapi karena ketika kita menjelaskan itu, kita jadi mengomongin orang sesuatu yang akhirnya jadi menjelekan orang, itu banyak sekali. Dan gue keep ini tuh kayaknya sudah di dalam hidup gue banyak banget. Gue penasaran nih, susah juga nih cara-caranya. Udah masuk ke supernatural soalnya kan, ke arah spiritual. Tapi gue jadi kepikiran gitu ya. Hubungan lu dengan uang itu seperti apa sih? Kayaknya itu dia menarik banget. Kayaknya kita itu tipikal orang yang selalu ngejar uang gitu. Tapi seorang Mbak Wong ketika ngelihat berpuluhan miliar, tapi dia bisa bilang enggak deh, kalau misalnya enggak ada kejujuran, gue mendingan mundur. Jadi hubungan lu dengan uang tuh seperti apa? Apa uang bagi lu gitu? Kayak ini kan hidup cuman main permainan aja ya. Cuman di fase yang ada start sama game over. Game over kita meninggal juga sama kok. Sama seperti kita main game. Jadi buat saya ketika kita gak punya uang, itu kan permainan yang harus diliatin ke pencipta. Coba sebagaimana sih lo kerja keras sekarang. Wow. Coba gue mau lihat. Tapi dia udah tahu di sini lo akan dapat di sini ya. Coba gue mau lihat. Akhirnya kita cuman kerja di semua lini pekerjaan ya. Ada restoran, ada syuting, ada apa-apa. Yang goal yang mana ya? Sesimpel itu sebenarnya bro. Buat gue uang itu ketika lagi rendah itu jangan bilang itu sesuatu hal yang aduh. Kayak ujian gitu. Jangan lah iya itu lebih ke arah gimana kalian harus fight dan buktiin ya. Yang buka rezeki kan Allah. Iya yang buka rezeki kita cuma berusaha doang. Dia cuma begini doang, sama kayak YouTube saya sebenarnya. Syuting waktu itu saya keluar dari Cinemark, udah puluhan tahun di sana, saya nggak bisa kasih tahu ceritanya seperti apa. Ada 2 pilihan sinetron A sama B, pilih yang B, A-nya yang panjang. Kan kita mau sinetron panjang, malah B. Tiba-tiba nggak tahu mau ngapain nih gue buat YouTube. Bikin YouTube tuh. Jadi ketika gue pilih yang A, gue nggak akan pernah bikin YouTube. Ya. Jadi jangan pernah menyalahi keputusan yang sebenarnya nggak bisa dibilang salah. Di sana itu berliannya, jadi jangan bilang salah. Jadi itu loh, yang terkadang banyak sekali perjalanan hidup tuh yang susah diceritain sama orang, tapi gue ngalamin semua sendiri.
Jadi buat gue sekarang masalah itu nggak ada. Yang ada gimana caranya kita menyelesaikan apa yang terjadi di depan. Karena kalau orang sudah bilang dia punya masalah, tidak akan positif energinya keluar. Wow. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang lu ngelihat ada masalah, lu bagaimana cara bikin masalah itu sehingga energi lu tetap positif dalam menghadapi masalah? Ya seperti sekarang aja kalian tahu lah, saya lagi dibanyakin diomongin orang ya, banyak banget. Pada tahu gak sih ngomong-ngomong? Jadi, pada tahu gak? Gak tahu ya. Apa sih emangnya? Lagi diomongin tentang apa sih? Pada gak tahu. Jadi ya bagus. Bro, di daerah Ancol ini bro. Gak masuk berita-berita di Jaksel bro. Jadi buat saya ketika memang kita bilang itu adalah sebuah masalah, balik lagi itu tidak akan positif. Tapi apa yang mau dikasih tahu itu apa ya? Tapi balik lagi bentuk badan lo itu bagus. Bentuk apa? Bentuk badan lo itu bagus. Maksudnya bentuk apa? Di depan lo itu adalah lo ketika lagi seperti ini, lo bener orang yang jujur. Lo bener orang yang bisa dipercaya. Bentuknya di situ. Nggak perlu opini orang itu mempengaruhi kita. Lo bentuk. Dan bentukan itu tidak akan palsu ketika gue depan orang seperti ini. Gue tidak akan merasa seperti orang bersalah. Karena gue tahu apa yang terjadi. Ngerti gak maksud gue? Ya. Jadi gue ke setiap apapun, mau apapun itu, gue tidak akan pernah istilahnya, kecuali kalau memang kita salah. Kecuali kita bohong. Ya. Balik lagi ini bukannya curhat, tapi lebih ke arah kayak gimana caranya gue itu mengendalikan apa yang orang bilang itu masalah. Ya. Buat gue itu bukan masalah, tapi gimana caranya gue harus menyelesaikan tanpa harus kita harus menjaga apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita ini. Iya kayak strategi ya bro ya, kayak strategi yang akhirnya selesainya mudah-mudahan semuanya indah. Dan doanya semuanya bagus-bagus. Jangan ada doa yang menjelekkan sesuatu, enggak boleh. Nah itu bentuk itu susah. Gua kemarin denger Ricky juga ketika filmnya juga ini. Daniel kalau misalkan ini gak mau untuk promo ini. Itu prinsip ini. Itu kan lu. Jadi itulah yang ngebentuk lu. Itulah kepercayaan lu. Ya. Tapi itu bagus. Walaupun misalkan hasilnya tidak sesuai, tapi itu bagus buat lu. Karena lu mempercayai itu. Ngerti gak bro? Prinsip. Iya, tapi kalau gue bentukan gue harus jadi orang jujur. Ya. Gue harus jadi orang yang percaya. Berarti gue gak boleh bohong. Ya. Itu loh. Itu bentuk-bentuk itu yang harus setiap orang tuh punya beda-beda. Jadi prinsip-prinsip yang lu tahu tentang diri lo. Dan itulah yang lu pegang terus ketika menghadapi masalah gitu. Masalah, orang lain, abis itu pekerjaan, abis itu meeting dengan orang-orang yang beda-beda, dengan status yang beda-beda. Ketika itu ada muncul dengan suatu hal yang positif di badan lo, ketika datang sama dia, siapapun orang depan kita tidak akan pernah takut. Wow. Siapapun dia. Karena lu tahu siapa lu dengan prinsip-prinsip lu. Dan kita gak pernah bohong dari diri kita sendiri. Mau di depan kita seorang presiden, mau di depan kita seorang siapa, saya cuma jadi diri sendiri gak pernah ngerubah. Wow. Dan kita gak pernah menjilat. Nah itu dia. Ketika kita punya posisi itu, dia tidak bisa ngalahin kita. Karena gue gak minta apa-apa dari lu. Dan gue akan biasa ngobrol gini sama lu, tapi dengan menghargai ya. Yang akhirnya, maaf aja, ketika dia, apalagi orang-orang seperti itu, dia punya feeling kuat banget, ini orang ini ya. Dia gak menawarkan sama kita. Baim mau gak? Nah itu kadang-kadang sistem itu yang gak dipunyain orang. Yang malahan ketika dia ketemu dengan satu orang yang hebat, minta kerjaan dong, ini. Nah itu dia salahnya. Ya. Dan ngejilat lah di situ kan. Iya itu bahasanya ya. Iya dan gila ini dalam banget actually karena ini sebuah prinsip yang menurut gue keren banget Im. Thank you for sharing that. Iya sama-sama. Sekarang ini ya banyak netizen ini bukan pertama kalinya lah. Bukan. Netizen itu gue inget gak sih yang dulu tuh apa Citayam Fashion Festival, Fashion Week gitu kan. Siapa yang tahu berita itu? Iya. Mau tahu aslinya gak? Saya cerita sini nih. Mau tahu aslinya gak? Oke, Citayam Fashion Week gitu beritanya naik sama temen kita juga. Walaupun sekarang saya sudah baik-baik sama dia ya. Saya sudah ketemu juga sama dia. Citayam Fashion Week itu orang-orang taunya itu saya. Tapi di situ ada satu brand besar. Oke. Dia 50% ada di situ. Oke. Saya bilang mau ambil Citayam itu sama satu pejabat. Orang hebat banget.
Pak ini gimana? Belum ada license-nya. Sedangkan kita itu mau jadiin, karena gini loh. Yang punya pemikiran itu sebenarnya Paula. Dia itu seorang model. Dan Citayam Fashion Week itu menggerakkan satu Indonesia untuk fashion. Ada Braga Fashion Week, ada segala semuanya. Right. Gue otak kreatif gampang banget. Gila ini Blora tinggal jadiin Harajuku aja udah jadi. Ya. Kok lu diem aja sih dengan berita sebanyak ini gampang banget gue bilang. Ayo pemerintah, let's do this. Ayo dong, yuk. Gak ada yang gerak. Ya. Kita akhirnya bilang sama penyanyi, Pak mau gak ini. Pakai duit saya semuanya. Ayo, kita mau keluar itu 3-4 miliar. Wow. Pakai duit sendiri. Oh wow, pakai duit lu sendiri. Duit sendiri. Wow. Duit sendiri, bukan duit yang brand. Ya. Habis itu kita ngumpul dulu sama satu Citayam semuanya. Yaitu ada siapa waktu itu gue sampai lupa tuh. Yang orang-orang itunya tuh. Ya. Ada itulah. Iya gue juga itu lupa semua. Iya namanya. banyak banget. Saya kok dapat untung dari sini. Saya akan bagiin kalian semua sama orang Citayam ya. Untung gue ada itu dulu. Besoknya viral. Dikirain gue ngambil. Ya. Lu mau ngambil rights dari IP Citayam itu. Kaget gue. Aduh. Kok gak nanya dulu ya. Aduh. Sedangkan yang brand takut. Ya. Ya. Aduh. Kabur langsung yang brand. Bukan. Dia takut gue spill. Akhirnya gue diem dengan ya sudah. Mana? Gak apa. Itu lu diserang banget sama netizen. Dan maksud gue kayak lu dibilang serakah lah, dan kapitalis. Petinggi-petinggi lagi banyak banget. Tapi ya itu yang gue bilang ya. Jangan. Ya itu yang harus gue cover untuk mereka semua yang ada di situ. Nah makanya dia sayang banget sekarang sama gue untuk yang brand itu. Udah dia bilang apa-apa udah gak apa-apa udah. Dia tuh sayang banget sampai sekarang. Wow. Karena gue gak spill nama brand itu sekalipun. Dan itu kontrak sudah ada. Wow. Itu dia kadang-kadang saya aja baru cerita sekarang. Tapi jangan ngelakuin itu pengen dipuji, ngerti gak sih? Berarti lu ngelakuin buat apa saat itu? Kan ada setelah itu ada kehebatan yang lain lagi yang kita tidak rencana. Salah satu misalnya kita bilang kok Lembayung bisa baru sekali direct, kok bisa 1,7. Itu kan sebenarnya bibit-bibit dari yang mungkin kita, ya ini gara-gara lo udah ngalah ya gue kasih di sini. Itu kan sebenarnya. Wow. Orang-orang tak mikirnya itu adalah ya emang itu harus dapat segitu. Enggak, itu izin sana semua. Wow. Iya. That's so good bro. Iya itu. Nah tapi sebenarnya pertanyaan gue bukan soal Citayam ya. Pertanyaan gue sebenarnya bagaimana cara menghadapi haters. Bagaimana cara menghadapi netizen-netizen yang dan kayaknya lu gak gila gitu ngadepin netizen. Gue ngerasa kayak mungkin dari kita di sini ngadepin netizen 2 orang aja udah komen negatif gitu ya. Kepikiran sampai gak bisa tidur malamnya gitu. Tapi lu kenapa bisa gak stres dan gak gila? Gue tuh gak pernah baca. Lu gak pernah baca komen? Enggak. Gak pernah baca komen karena gue itu orang yang sensitif banget. Kalau satu ini aja kepikiran. Tapi tahu perkembangannya seperti apa. Ada orang kantor bilang, ini negatif nih. Iya waktu dulu Ridwan Kamil udah komen. Oh iya, tapi gue gak baca. Gue gak baca. Gue gak mau. Karena gue adore banget sama dia. Jangan sampai gue itu jadi negatif pemikirannya. Oke. Adore itu gue sama dia. Yang akhirnya kita tahan dan setelah 2 tahun ketemu Pak Ridwan Kamil, kita gak ada pikiran apa-apa. Pak, hai nih. Tapi ingat jangan sombong, rendahin diri kita serendah-rendahnya sampai orang gak bisa rendahin kita. Pas sudah ketemu bilang, Pak maaf ya waktu itu saya gak ada niatan ke sana. Iya kalau Bapak ada ini maafin saya. Bukannya kita klarifikasi, Pak sebenarnya jangan. Rendahin dulu diri kita. Dan akhirnya dia bilang peluk saya, Mbak Im nanti kita ngopi ya. Kita bicara Indonesia sekarang, kita harus tahu. Jadi gitu. Wow. Kita harus tahu caranya bagaimana, ini gimana. Jadi kalau misalkan ada haters atau orang yang komen itu, jangan baca, tapi kita udah tahu penyelesaiannya gimana. Pokoknya jangan jadiin mereka semua itu musuh. Bahkan orang yang bermasalah sama kita, jangan jadiin musuh. Wow. Doain yang baik-baik. Tapi emang benar, ini saya bukan ngomong begini ya. Susah memang, susah bro. Susahnya super. Karena gue mau jadi orang benar sebenarnya, benar gak? Ya. Manusiawi gue mau. Kita semua pengen jadi orang benar. Ya. Apalagi kalau kita udah punya semuanya. Kayaknya tinggal kita, gue gak gitu. Gue ini lo yang bener. Ya. Gak bisa bro. Jangan. Karena kalau udah gitu, yang harusnya anugerah udah jadi kosong semuanya. Tadi ada poin yang bagus banget. Maksud gue gini ya, kita sebagai seseorang yang mungkin udah ada kekayaan dan habis itu kesuksesan, ada ketenaran.
kayaknya mudah untuk kita menggunakan kekuasaan kita tersebut untuk mengklarifikasi sesuatu atau justru yang paling sulit ketika lu ada di posisi lu untuk berdiam diri. Betul. Untuk ya udah kalau mereka mau jadiin gue sansak hari ini silahkan jadiin gue sansak dan lu diam dan lu tahu siapa diri lu sebenarnya dan lu gak ke efek sama sekali gara-gara itu dan lu hanya fokus sama apa yang ada di depan lu gitu. Betul. Kerja. Bikin film gitu, promosiin film. Betul. Betul. Jadi yang menjaga gue untuk seperti ini waktu itu gue pernah bicara 4 mata sama Agim. Dia bilang, Baim bagaimana kamu mempertanggungjawabkan follower kamu? Wow. Hah? Kita pertanyaan itu kan agak-agak takut ya jawabnya. Wow. Gue jawab apa ya? Ya. Saya gak jawab waktu itu. Akhirnya dijawab, iya. Satu kali kamu post, misalkan kamu berjuta-juta, kalau yang sirik sama kamu akan postingan itu tapi dia gak komen, kehitung. Oh. Jadi kalau misalkan itu ada berapa ratus ribu yang likes dan belum itu yang orang yang mikir ya, kok orangnya gini, itu kamu tahu semuanya. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu post. Karena benar di era sekarang untuk memfitnah orang itu banyak, tapi dosanya kan tambah banyak. Jadi gue tuh sekarang coba perhatiin postingan gue tuh takut gue, maksudnya kalau misalkan di maaf ya kayak di bisnis kelas atau nggak apa yang orang, gue tuh kadang-kadang takut foto. Oh wow. Aduh, nanti dikira iya sesimpel itu doang gue nggak foto. Apalagi kita bicara lagi naik pesawat pribadi atau nggak apa, yang orang kadang-kadang suka gue nggak foto karena gue takut ada orang sirik yang akhirnya datangnya ke gue. Mendingan punya follower dikit daripada punya banyak, karena dosanya kalau nggak bisa jaga banyaknya minta ampun. Gila, that's so good. I never thought of it that way. Wow. Tapi emang benar bro, itu emang benar. Itu kalau di agama gue itu ya dosa sebiji jara itu pasti akan dihitung. Jadi pemikiran orang aja dengan apa yang kita lakuin harus mempertanggungjawabkan. Ini sebelum kita semakin dalam, gue akan membuka pertanyaan dulu buat teman-teman. Boleh. Langsung pada angkat tangan. Yes, Im silakan. Lu bisa milih. Itu yang berdiri. Oh ya. Yang kamu yang baju biru ya. Salam kenal, saya Christine. Saya dari Jakarta Barat. Profesi saat ini sudah bekerja sih, bukan anak kuliahan lagi. Gak kelihatan, kayak masih anak SMA. Wow, thank you Kak Daniel. Jadi pertanyaannya ke Kak Baim sih. Iya. Ini tentang privilege dan personal branding. Nah, kalau melihat Kak Baim nih, udah punya keduanya. Tapi untuk kami semua yang di sini kan belum punya keduanya atau mungkin hanya masih salah satunya. Mungkin kita sedang lagi gencar-gencarnya nih bangun personal branding walaupun sudah punya privilege. Tapi ada lagi yang lainnya mungkin punya personal branding tapi nggak punya privilege gitu. Ya bisa dikatakan privilege itu sebagai bentuk orang tuanya kaya. Terus emang dia udah terlahir kaya seperti itu. Nah, boleh dong bagi tipsnya nih Kak Baim Wong untuk kami-kami ini yang mungkin belum punya keduanya, privilege dan personal branding itu gitu. Dan mungkin boleh dibantu lagi Kak Baim yang sekarang ini tadi sebenarnya udah terjawab, tapi mungkin aku lebih pengen gimana caranya Kak Baim dengan dengan isu-isu yang ada supaya personal brandingnya itu tetap menyala kayak gitu. Dia harus mikir dulu. Pertanyaan paling diplomatis apa? Iya. Benar. Tapi pada intinya sih sebenarnya aku lebih pengen tahu tips privilege dan personal branding ini sih Kak. Itu aja. Thank you Christine. Thank you loh. Tadi namanya siapa? Christine. Nah, ya oke. Oke Christine, jadi gini. Dulu kita juga sama mungkin Daniel sama saya ya, bukan siapa-siapa. Saya kuliah di Atmajaya, nggak lulus, habis itu Mustopo. Saya nggak lulus Mustopo juga, yang akhirnya ditawarin untuk main sinetron nama Multivision karena lagi jalan di mall. Bilangnya nggak mau. Waktu itu Nayato, sutradaranya. Oh wow. Kebetulan sama Raffi Ahmad juga waktu itu. Dan lu bilang gak mau, gue gak mau main sinetron. Oke. Datang aja deh, akhirnya dipancing. Suruh datang tiba-tiba kameranya nyala. Habis itu dapatlah satu peran itu, tunjuk satu bintang sama Raffi Ahmad. Dia pertama kali juga. Makanya saya sekarang sampai masih begini sama dia lumayan agak kaget lah karena kita bareng. Nah di situ
Itu kalau saya nanya sama Christine, itu saya ngatur apa siapa yang ngatur? Iya, dan malah saya bilang nggak mau. Setelah tahun 2000 itu saya berhenti tahun 2023. Saya berhenti karena saya nggak nyaman di depan kamera. Saya selalu nervous. Saya bilang saya ngapain ngerjain suatu hal yang saya nggak suka. Tapi uangnya sebenarnya ada. Saya berhenti. Saya kuliah lagi, yang akhirnya nggak lulus tahun 2005, saya mau main lagi. Karena saya bilang yang saya dapat duit di situ. Waktu itu saya main biliar. Saya taruhan-taruhan biliar dari semuanya. Iya, saya dulu benar-benar biliar banget. Yang akhirnya papa saya suruh milih, mau biliar apa mau sekolah, dia bilang. Akhirnya saya cuma mikir, saya cuma dapat duit dari main sinetron. Akhirnya itu pertama kali, misalkan kalian mau tahu jawabannya, keinginan. Kerja kerasnya apa? Saya cari mana latihan acting yang ada di Indonesia. Kamu tahu jawabannya? Enggak ada. Cuman ada Eka Sitorus waktu itu. Ya. Tapi saya ikut. Tapi saya nyari bukunya. Nyari buku di Gramedia Gunung Agung waktu dulu masih ada. Enggak ada semua buku mengenai acting. Akhirnya saya kemana? Saya ke Tim. Ada satu toko buku yang lama. Zaman dulu Tim. Gila. Saya beli buku-bukunya. Saya masih ada. Paling bagus adalah Persiapan Seorang Aktor. Buku biru Stanislavski. Saya baca semuanya. Dari situ kamu sudah bisa jawab. Sudah bisa agak menjawab pertanyaan kamu. Kerja keras, ketekunan. Jangan pernah pantang menyerah. Setelah itu emang saya jadi? Enggak. Saya ke MD, saya ke Multivision, saya kemana. Ditolak semuanya. Saya nggak punya uang. Saya minjem uang sama teman saya, nggak minta sama keluarga saya. Balik ke privilege. Saya tidak pakai privilege-nya papa saya. Saya nggak pernah minta uang dari dia, walaupun papa saya mampu. Saya tinggal di Menteng, tapi saya membiasakan saya nggak mau minta uang dia. Saya pinjam sama teman-teman saya, salah satunya ada teman-teman dia, ada Ardia, dan banyak. Buat apa? Buat potong rambut. Karena saya malu ketika datang lagi. Kan alasan kita kalau mau casting, datang dong gue. Ya kan dulu casting. Tapi kok saya selalu dengan rambut yang beda. 4 kali baru saya diterima. Tapi sembari 4 kali itu, saya cuma bisa mencontoh apa yang dari film itu keluar. Saya pause, saya ulangin. Ada 2 yang saya ulangin waktu itu. Denzel Washington sama Leonardo DiCaprio. Setiap film dia, saya ulangin. Dia acting, saya pause, saya acting. Dari situ keteguhan semuanya sudah terjawab. Yang akhirnya dapatlah satu peran di Multivision. Wah itu Tersanjung 7. Oh wow. Saya perannya masih di bawah. Habis itu ketika kamu mainnya bagus, ketika hasil kerja keras kamu ada jawabannya nih, maksudnya ada satu orang yang melihat, yaitu Pak Leo Sutanto. Coba nih anak nih, coba main di Cinemark. Akhirnya saya main di Cinemark sama Arifin, saya lupa judulnya. Akhirnya saya main tidak tayang, tapi saya bermain sangat bagus di situ. Yang akhirnya Pak Leo bilang saya juga, yuk kamu coba ya di stripping, judulnya Cincin, sama Dude Harlino. Disitulah mulai orang mengenal saya. Jadi perjalanan itu dari tahun 2001 sampai 2006. Itu 5 tahun perjalanan yang tidak bisa dijawab sama satu jawaban simpel. Jadi yang harus ada di kamu itu yang tadi semua. Tidak pernah menyerah, gagal coba lagi, jangan dengerin kata orang. Saya aja disuruh papa saya gak usah lanjutin di dunia acting. Padahal itu keluarga saya sendiri. Yang punya keyakinan kita akan sukses, diri kita sendiri. Bahkan keluarga pun kasar-kasarnya bisa ngalahin kita. Itu dia susah, terlalu banyak puzzle yang akhirnya berpatokan sama diri sendiri. Sekarang tinggal menjawab dari satu semua ini, mau jadi apa? Mau jadi fotografer hebat? Ya lihat fotografer siapa yang disuka. Siapa yang di luar di negeri sini saya siapapun itulah, lihat dia sekolahnya ikut. Kalau sudah melewati dia, jangan mentok. Luar negeri banyak. Hajar ke sana. Buat saya aimnya coba perhatiin semua bidang saya. Nah sekarang saya balikin sama Daniel juga. Perhatiin semua yang bidang saya tekunin. Saya selalu mau jadi nomor 1. Percaya nggak?
Coba mikir Riz. Kalau saya tiba-tiba menjadi nomor 5, 6, 7 gak apa-apa. Aimnya saya itu nomor 1. Oh. Sinetron. Rating 1. Rating ya. Tapi waktu itu saya kalah sama nominasi Dude terus. Selalu. Nominasi terus Panasonic. Gak pernah menang dari dia. Habis itu saya coba. Waktu main game juga. Saya main game Gunbone ya. Juara 1 JHCC. Kalau saya kalah saya pasti ini. Mundur. Sekarang yang saya. Waktu itu juga sebenarnya kita aimnya Lembayung hebat nih. Harus mau jadi hebat. Ya sekarang sesuatu hal yang baru lah. Kita anggap itu adalah TikTok. Saya melakukan shopping. Shopping itu juga itu luas banget sebenarnya. Orang cuma mikirnya gimana. Cuman saya sekarang nomor 1. Untuk sekarang. Saya gak bilang saya nomor 1 nanti ya. Cuman perhatiin. Pola pikirnya saya. Saya selalu menjadi yang terbaik. Nah kamu gimana? Mau iseng-iseng aja. Apa mau jadi yang terbaik? Kalau mau jadi yang terbaik, nguliknya selalu gila-gilaan. Jangan pernah malu untuk nanya sama orang yang, saya pernah ngajak Daniel untuk jadi host satu acara saya loh. Saya adore dia. Saya bilang, gue ngefans banget sama lu. Lu mau gak di satu acara gue yang udah prepare gue bertahun-tahun. Walaupun kita gak berjodoh, cuman dia itulah. Kita gak pernah, saya tuh gak pernah untuk malu untuk bilang adore. Sama, kalau di acting tuh ada Reza. Bro, lo latihannya apa aja sih bro? Gila, lo hebat banget. Akhirnya dikasih tahu, Christine Hakim. Nah itu dia, balik ke kalian itu mau sejauh apa dalam pekerjaan. Kalau itu sudah bisa dijawab sama diri sendiri, gampang. Dan prosesnya, ingat tadi saya 5 tahun baru sampai situ. Berarti kalau sekarang udah berapa puluh tahun tuh. Tadi aja saya ditanya, Baim kamu udah sukses atau belum sih? Coba rate dong. Saya di ini belum sukses. Rate saya 4,9. Wow. Nah itu aja saya udah berapa puluh tahun tuh. Gitu. Nah itu cuma sedikit aja. Wow. Beautiful. Tapi gue juga penasaran tuh pertanyaan keduanya. Gimana lu mempertahankan personal branding? Oh ya itu juga ya. Walaupun banyak orang-orang yang sekarang ini lagi kayaknya ngebrandingin lu jelek. Tidak ada yang bisa menggaranti akan bagus atau enggak. Sekarang pun sama. Emang saya nge-branding bagus? Nggak tahu juga. Cuman jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri tahu diri kita benar dan tidak perlu kasih tahu ke orang. Yang nantinya insya Allah mudah-mudahan tahu. Balik lagi, ini bukan membicarakan yang itu. Bagaimana mensiasatinya. Tidak ada yang pernah tahu. Saya itu akan lewatin ini atau enggak. Kalaupun kejeblos, harus sudah ada. Caranya gimana abis ini ya? Kenapa saya harus ada? Oke, satu cerita aja nih saya kasih tahu. Di YouTube saya pernah dibilang memakai kemiskinan untuk mendapatkan uang. Saya sebenarnya sedih banget sih bro ini. Sedih banget saya waktu itu. Cuman saya tidak mengklarifikasi dengan, oh lu gue mikir lu itu. Saya orangnya pendendam tapi dalam diri. Iya dendam banget gue. Oh lu mikir gue gitu. Pernah lihat saya nge-YouTube langnya sekarang? Enggak. Saya sekarang ke restoran Roti Romi, saya buka Dino. Satu yang saya paling gambling adalah film. Kalau film gua hit, lu jangan pernah bilang lagi gua nyari duit dari situ ya. Wow. Makanya saya di film itu Lembayung, waduh pembuktian saya harus besar banget. Tapi jangan pernah saya mengklarifikasi itu. Orang-orang aja ngelihat. Tapi yang orang-orang yang mengskak gua dengan kata-kata itu, jauh-jauh loh. Ngalahinnya dengan seperti itu. Jangan ngalahinnya dengan kata-kata atau enggak itu. Susah. Harus banyak strategi dan kemampuan. Kalau enggak akan kalah dengan yang namanya ya yang tadi dibilang ya. Kata-kata orang, ini orang. Jangan pernah mau kalah, jangan pernah mau ini. Jadi orang benar aja dan maju terus. I love that. Jadi klarifikasi justru dengan karya. Ya. I love that. Susah tapi gak gampang loh. Susah man. I love that. Susah. Dan lu sendiri juga kita bisa ngeliat ya kayak ternyata untuk menjadi nomor 1, lu aim nomor 1 itu bukan artinya lu bisa santai-santai nikmatin hidup dan akhirnya lu jadi nomor 1. Tapi lu butuh nguliknya, lu tekun banget, lu yang itu yang kita gak ngeliat di depan kamera. Yes. Right? Ya TikTok lah sebelum mulai itu kita ini karena di Cina itu besar banget. Saya kasih tahu sama kalian. Mumpung lagi ini ya. Online itu akan besar banget dan kita telat 2 tahun. Jadi gue tuh waktu itu ke Cina mulu untuk ngelihat dan abis itu sebelum mulai bro,
Gue lihat nomor 1 siapa ya? Kocun waktu itu. Gue datang ke rumahnya dulu, nanya. Nah itu, gue tuh sifatnya gitu. Oke. Nanya dulu, ini dulu, setelahnya gimana, ini gimana, baru mulai. Wow. Ya. Dan gak malu untuk bertanya Gak sama malu. orang yang emang sudah berpengalaman gitu. Kita kan dengan idealis kita Iya, kadang-kadang, iya. gue Baim Wong, gue bisa Iya, bikin ini langsung sendiri. Iya. Tapi lu justru malah datang dulu, belajar dulu dari orang tersebut, dan mungkin lu akhirnya muncul dengan gaya lu sendiri Iya. gitu kan. Dan orang itu bingung, Im lo datang sendiri? Iya. Emang? Kira ngonten? Kagak, gue mau cari tahu semua seluk beluknya. Wow. Yang akhirnya kita tahu. Keren. Seru. Keren. Oke, yang pertanyaan berikutnya. Langsung banyak yang berdiri sekarang Em. Kita lihat dari ini. Sekarang lu pilih siapa yang duduk. Yang pink dulu ya. Yang pink dulu. Nama saya Elisa dari Informatika UBM Ancol. Nah, saya pengen bertanya ke Kak Baim. Kan Kak Baim kan memerankan berbagai peran ya. Seperti sebagai pemimpin, sebagai di bidang entertainment dan sebagainya, sebagai pengusaha gitu. Apa sih tantangan terbesar Kak Baim sebagai peran-peran tersebut? Seperti misalnya dalam mengambil keputusan yang sulit gitu. Bagaimana sih cara Kak Baim mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Tadi berarti peran ya sebagai leader lah kita bilang ya. Nah yang tadi sebenarnya agak kejawab tadi yang untuk tadi saya bilang jangan menyalahi dengan keputusan yang kita buat. Saya pun ketika salah milih itu sebenarnya bukan salah milih tapi berlian itu ada. Jangan pernah menyalahkan apa yang sudah dibuat. Jangan. Tapi kalau untuk memutuskan, saya aja sampai sekarang masih salah kok. Tapi harus ada keberanian untuk memutuskan A atau nggak B. Kalau saya itu orangnya agak berani banget. Bisa menghabiskan semua uang untuk satu ini, mudah-mudahan dapet ya. Wow. Tapi kalau kalian, aduh jangan dah. Karena itu butuh orang berani-berani. Cuman saya kasih tahu sama kalian. Jangan pernah kalian itu memulai bisnis bukan di kemampuan kalian, apalagi hutang. Saya saya berani untuk menaruhkan semuanya. Berpikir saya, kalau ini hilang semua, gue jual ini 0. Ngerti gak maksudnya? Jangan, kalau misalnya kalian punya harta orang tua, bilang dulu sama orang tua ini. Kalau saya gitu. Tapi saya ada di titik 2 kali terendah, 2012 sama 2018. 2012 itu ketika Pablo Restoran di Kemang saya bangkrut. Saya utangnya 1,5 dan gak ada yang bayar, saya sendiri yang bayar. Lama banget, tapi kita lunas semuanya. 2012, 2018 saya keluar Cinemark yang tadi saya cerita. Jadi balik lagi keputusan itu pasti banyak salah. Cuman gimana kita melihat sisi, balik lagi positifnya ya. Balik lagi, bangkit lagi. Karena orang berhasil kadang-kadang kalahnya banyak. Bangkitnya itu yang tiba-tiba ada satu momen dia bangkit, ya udahlah, disitulah dia akan terbang. Tapi jangan bosen untuk kalah aja. Jangan, karena pelajarannya terlalu banyak. Ya, oke. Jangan bosen untuk kalah. Jangan bosen untuk kalah itu. Gila, itu keren banget sih. Itu sebuah quote yang menurut gue powerful banget karena kita semua takut kalah. Jangan bosan. Tapi lu bilang jangan bosan untuk kalah. Gue tuh gila sih bro. Udah ini lagi sampai orang tua, jangan restoran lagi ya. Gila, gue 2007 sampai 2013 bangkrut terus restoran. Tapi gue suka desain, gue suka makanan. Yang gue gak bisa tuh finance. Back end restoran itu terlalu susah banget. Ribet banget. Susah banget. Bagaimana cara lu menanggapi kekalahan lo? Bagaimana cara lu menanggapi kegagalan gitu? Untuk banyakan dari kita paralyzed. Atau bahkan udah dah gue trauma, gue gak mau ngulang lagi. Gue gak akan, udah gue gagal ini, gue coba yang lain yang baru lagi. Gagal lagi. Kayaknya gue ditakdirkan untuk jadi orang gagal. You know? Orang itu terlalu melihat uang itu adalah segalanya. Dia itu adalah sesuatu yang harus ini. Kalau kita ngelihat uang itu mainan bro ya. Mainan dalam arti tanda kutip ya. Mainan itu dalam arti apa? Yang kata, kok lo bisa ini? Ya gimana ya. Kita gak dibudakin sama uang sih bro. So good. Iya, gue gak dibudakin sama orang. Dalam arti ketika uang itu ada segini, gue gelontorin deh. Habis gue cari lagi di sinetron waktu itu. Sinetwing habis kesini, habis lagi. Terus aja. Dan itu terus flow yang gue bilang kok gagal terus ya. Tapi ya udahlah. Tapi ketika kita dibudakin sama uang, perhitungan itu akan detail sekali.
Dan kita akan perhitungan dengan yang namanya kekalahan, kegagalan. Tapi ketika kita believe dengan apanya, gue aja sekarang gue udah tahu gue di situ. Orang gak ada yang tahu nih, tapi gue gak akan spill. Gue akan di situ. Gue akan punya ini. Kenapa harus begitu? Di setiap buku dibilang cita-citalah yang tinggi. Wow. Karena kenapa? Kalau kalian cita-cita, karena ada satu case yang sangat nyata buat saya. Teman SMA saya kaya waktu itu, dia naik BMW, namanya Andri. Dia bilang, gue mah nanti kalau udah kerja jadi manajer aja, gaji 2-3 juta cukup. Yang terjadi apa? Yes, dia jadi ada satu pekerjaan manajer tapi gaji di bawah. Terjadi apa yang dipikirin sama dia. Jadi jangan pernah punya cita-cita mampet. Kalau bisa ngayal. Nanti gue sama Daniel punya rumah di LA sebelah pantai. Gede banget. Tetangga gue nanti sini. Harus. Karena itu yang akan terrelasi tapi turun dikit. Iya. Kalau gue mungkin ketika ini terjadi nanti tiba-tiba gue udah rumah di luar negeri ya. Nah itu loh, itu yang harus dijaga ya menurut gue bro ya. Untuk misalkan yang tadi lo tanya gimana cara ini nih ya, itu sih. 2 pertanyaan terakhir, maaf gue tahu kayak udah cepetan Neil udah kelar nih. 2 pertanyaan terakhir. Pertama, lu sama Raffi itu ya, channel YouTube kalian tuh benar-benar gede banget kan, raksasa gitu. Sebenarnya pembicaraan lu sama Raffi tuh kalau misalnya di belakang panggung tuh seperti apa sih? Kayak guys, inilah bagaimana cara kita menguasai dunia YouTube. Itu kayak gitu atau gimana sih? Oke, jadi kalau gue itu yang banyak tanya sama dia. Gue itu walaupun dia lebih muda, gue tuh banyak tanya sama dia. Apalagi waktu itu ada, gue itu kan dia Tiger Wong, habis itu ada YouTube kan, semuanya dari dia. Jadi gue belajar, kalau dia itu kemarin yang gue ingat tuh dia TikTok, dia datang satu tim ke tempat gue. Jadi kita itu tuker-tukeran begitu. Tukeran ilmu? Iya, gue datang ke lu ya, tim gue ya sama ini sama Gigi ya ke sana ya. Oh iya boleh, timnya banyak. Gimana sih untuk ini. Kita nggak malu untuk seperti itu. Lu nggak malu dan nggak takut untuk nge-share juga gitu? Enggak lah, dia pun sama. Kalau gue ngasih semuanya. Wow. Nah iya, kita tuh di belakang begitu dan akhirnya dia sebelum menjadi utusan presiden saya udah nanya sama dia. Lu jadi apa? Saya udah nanya, lu jadi apa? Iya nih ini. Cuman kita belajar kenapa dia di sana, kenapa harus dia bisa memposisikan atau enggak. Jadi kita itu saling ini, dan kalau kritik juga kita kadang-kadang juga apa adanya. Viko, mie ayam lu kagak enak, gila lu gue bilang. Tapi dia tuh ada sisi yang saya bilang yang gak dipunya saya, dia tuh cuek. Udahlah. Nanti ini gitu. Kalau kita nggak bisa dikomplain, kemanisan dikit langsung telepon. Iya, gue tuh perfeksionis banget, banget. Gue tuh harus sempurna semuanya. Nah kalau dia tuh bisa cowboy, bro. Yang jalan yang mana, ini mana, itu Raffi. Tapi pembicaraan seperti itu kita saling share, kita saling dukung lah pokoknya sama dia. Oke, dan pertanyaan terakhir nih, lu tadi bilang gitu ya, kalau misalnya dalam skala 0 sampai 10, lu itu 4,9 dari skala kesuksesan gitu, menurut lu. Emangnya sukses itu di mata lu itu seperti apa? Apa sih definisi sukses buat seorang Mbak Imong? Kalau gue, sukses ketika gue itu bisa bikin orang seneng bro. Itu formulanya agak bingung ya. Karena terkadang kita itu, kayak gue gak bisa bilang semua sih ya. Karena kan takutnya mengumbar apa yang kita lakuin sama orang ya. Jadi buat gue, kebahagiaan gue itu ketika ngeliat orang lain bahagia. Dan gue cita-cita banget. Gue tuh cita-cita. Walaupun ada bisnisnya ya. Satu kampung gue danain dan akhirnya dia bisa mendevelop. Karena itu pernah dilakuin sama Alibaba. Wow. Jadi gue belajar, dia akhirnya punya 1000 kampung. Wow. Tapi di situ ada berbaginya. Satu kampung hebat yang akhirnya jadi profit dia pindah kampung yang akhirnya sekarang jadi 1000. Nah itu cita-cita gue sebenarnya. Nah ketika kita bilang Alibaba sukses kayak gimana? Kok dia masih buat capek gituan? Itu dia. Aim dia sudah bukan uang. Aim dia adalah kebahagiaan orang. Gimana caranya gue bisa ngerubah si ini jadi lebih ini. Nah itu bro yang terkadang sukses gue itu gue harus ngerubah banyak orang yang terutama orang di sekitar gue dulu. Harus jadi hebat.
Makanya ketika dia mau, Mas saya keluar ya, mau ngapain? Gue bilang, saya jadi ini sini. Keluar loh, gue bilang. Udah lu keluar. Gaji berapa segini? Udah keluar. Nah itu dia. Habis itu ini, gitu. Memang tugas kita di situ. Ya. Kita bukan menghalangi orang untuk sukses. Iya. Wow. Mentor kita, semua murid-murid sekolah sukses, boleh kita berikan tepuk tangan. Baim Wong. Thank you loh. Pertanyaannya hostnya juga berbobot lah dari semua pertanyaan, bukan basa-basi. Dia pun juga mendengarkan dengan benar. Kita rasanya sebagai host itu juga beda. Penontonnya juga, jadi hostnya hebat lah. Buat saya udah mengubah semuanya. Pokoknya buat kalian semua nonton ya, enjoy the episode ya. Jadi.